Tes, tes. Halo, suara jelas? Masuk, Jelas, Pak. Pak. Jelas Pak. Masuk. Nah, cukup banyak ya yang mahasiswa yang sudah join. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan logika dan teknik digital. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, videonya tolong diaktifkan dulu. Yang koneksinya bagus. Lagi pada di mana ini? Di tempat kerja, di rumah? Di jalan? tempat kerja, Pak. Gimana Jakarta? PSBB aman? Pada ditutup? Ya, semoga selalu sehat ya, jaga kondisi. Oke, sebelum kita mulai saya akan presensi dulu. Ini tanggal 23. Abdallah Hudzaifi. Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan. Muhammad Misbaudin. Hadir, Pak, hadir. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Topan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fadli. Hadir, Pak. Ata Esa. Ata Esa. Hadir nggak ini? Ata Esa. Doni Wahyudi. Hadir. Singgih Prasetyo. Hadir. Fajar Kurniadi. Belum hadir. Ridwan Prasetya. Ada, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Eka Prasetya. Samsul Kurniawan. Hadir. Samsul hadir. Hadir. Wih, ini baru kelihatan ini. Ya, Kemana aja ini? Pernah saya habis lahiran, Pak. Jadi sibuk sama bayi. Oh ya. Oke, jangan lupa tugas-tugasnya
tugas-tugas semuanya ada di e-learning. Kalau teman-teman yang belum mengumpulkan, bisa dilihat, bisa dipelajari di e-learning. Nanti segera disusulkan yang belum. Nggak ada yang kelewat ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rangkaian sekuensial, yaitu berupa flip-flop. Jadi yang hari ini kita akan mempelajari pengembangan dari flip-flop, yaitu untuk dibentuk menjadi counter. Jadi counter juga merupakan rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial kemarin adalah dasar dari pembentukan sebuah memori atau penyimpanan. Nah, kalau kemarin di rangkaian flip-flop ada berbagai macam bentuk rangkaian flip-flop. Ada SR atau set reset flip-flop, ada JK flip-flop, ada D flip-flop, ada T flip-flop. Nah, itu dalam satu rangkaian flip-flop itu hanya bisa menyimpan satu buah bit. Jadi berupa nilainya 0 atau 1. Nah, misalkan kita membutuhkan nilai lebih dari 1 bit, misalkan nilai 2. 2 kan kalau dibentuk dari rangkaian bit, 2 itu adalah 01. Nah, itu adalah lebih dari 1 bit. Makanya kita membutuhkan lebih dari 1 flip-flop. Kalau misalkan nilainya lebih dari 1. Nah, counter itu merupakan penghitung ya atau pencacah. Yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau jumlah clock yang diberikan pada bagian masukan. Jadi tergantung nanti jumlah flip-flopnya, kemudian nilai yang akan kita butuhkan nilainya berapa, kemudian tergantung nanti dari jumlah pulsa atau jumlah clock yang masuk. Nah, umumnya counter itu banyak digunakan untuk operasi-operasi aritmetik, kemudian pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, kemudian penghitung kecepatan, speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi instrumen ilmiah, industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya fungsi dari counter. Misalkan ada juga yang dipakai misalkan untuk skor dalam olahraga, itu juga menggunakan counter. Jadi dia menghitung dari angka 1 sampai angka yang dibutuhkan. Misalnya sampai angka 5 atau sampai angka 10, angka 16, dan lain-lain. Nah, bagaimana menyusun counter nanti kita akan pelajari. Nah, counter itu disusun atas sederet rangkaian flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa menggunakan peta Carnot sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Nah, ini tergantung dari jumlah flip-flop ya. Kalau satu flip-flop itu hanya bisa menyimpan satu nilai bit. Nah, kalau kita membutuhkan lebih dari nilai 1, otomatis kita membutuhkan lebih dari 1 flip-flop. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Jadi, kita bisa menggunakan flip-flop yang sudah kita pelajari kemarin untuk dirangkai menjadi sebuah counter. Jadi misalkan kita bisa memakai SR flip-flop atau JK flip-flop atau T flip-flop. Nah, itu bisa digunakan untuk kita membentuk sebuah rangkaian counter.
Nah, misalnya di contoh di gambar di samping, ini ada 4 buah flip-flop. Jadi dia bisa menyimpan nilai sebanyak 4 bit. Jadi dimulai dari angka 0, 0000 sampai nanti yang terakhir adalah 1111. Setelah nanti mencapai nilai 11, maka flip-flop akan kembali menghitung mulai dari angka 0 kembali. Jadi misalnya ini kan kalau disusun 4 buah flip-flop, otomatis nilai terakhir dari flip-flop ini adalah angka 15. Jadi dari nilai 0 sampai 15. Nah, kalau misalnya kita menghitung membutuhkan 5, berarti kita membutuhkan 2 buah flip-flop. Jadi 0 sampai 4. Nah, kemudian dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau up counter dan pencacah turun atau down counter. Jadi itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa biar di flip-flop itu bisa melakukan up counter atau penghitungan naik dari misalkan dari 1 sampai 9 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu masuk dalam up counter. Kemudian pencacah turun atau down counter. Nah, down counter itu menghitung dari nilai yang paling besar. Jadi dari bit terbesar, misalnya bit terbesarnya adalah 1111, itu nilai 15, kemudian dia menghitung secara menurun atau down counter sampai ke angka 0. Nah, nanti kalau down counter itu menghitung sampai angka 0, kemudian dia kembali lagi ke angka 15. Nah, ini up counter melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke awal secara otomatis. Jadi dia dari 1 sampai 9 misalkan, kemudian dia otomatis akan kembali ke 0 lagi, menghitung dari awal. Kemudian pencacah menurun, itu yang tadi dari down counter, itu dari yang nilainya besar ke nilainya yang kecil, kemudian kembali ke 0. Nah, 3 faktor yang harus diperhatikan dalam kita membangun sebuah counter, baik itu up counter atau down counter, yaitu yang pertama adalah transisi mana flip-flop yang aktif. Transisi clock dari positif ke negatif atau sebaliknya. Nah, itu transisinya itu menjadi hal yang penting. Misalkan di sini ada nilai clock, kalau misalkan ini berarti nilainya ini clock-nya ada segitiga ini adalah aktif high. Kemudian kalau nilainya 0 di sini atau bulat, itu berarti dia aktif low. Jadi flip-flopnya akan aktif pada saat clock-nya nilainya 0. Kemudian kalau yang seperti ini atau active high, itu flip-flop akan aktif pada saat nilainya high atau nilainya 1. Kemudian yang kedua adalah output flip-flop yang diumpamakan ke flip-flop berikutnya diambil dari mana? Dari output key atau key action. Nah, ini jadi dari flip-flop misalkan FF1 ini outputnya ada key dan key action. Jadi kita harus menentukan clock berikutnya itu akan diambil dari key atau dari key action. Karena nantinya itu akan membentuk yang tadi yang dinamakan up counter atau down counter. Nah, itu diambil dari nilai clock yang diambil dari key atau key action. Kemudian yang ketiga adalah indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana.
apakah output up counter atau output down counter. Nah, di sini ada 2 buah flip-flop atau 2 buah rangkaian counter yang berbeda. Oke, secara global counter itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah synchronous counter, kemudian yang kedua adalah asynchronous counter. Nah, perbedaannya ini terletak pada pemicunya. Jadi terletak pada clock-nya. Kalau pada synchronous counter, itu pemicu flip-flopnya itu dilakukan secara serempak atau bareng. Jadi clock-nya itu secara paralel disusun ke dalam tiap-tiap flip-flop. Jadi ini contohnya misalkan dari ini ada flip-flop 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia sinkronus, clock-nya ini ke semua flip-flop. Ke semua rangkaian flip-flop. Kemudian kalau asinkronus, itu minimal ada salah satu flip-flop yang clock-nya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain. Dan susunan flip-flopnya seri. Jadi kalau yang asynchronous counter, nah flip-flop itu bisa diambil dari output flip-flop sebelumnya. Jadi misalkan dari Q2 itu outputnya diambil dari Q1 untuk clock-nya. Kemudian Q3 itu diambil dari Q2. Nah, selanjutnya misalkan dia 4 buah flip-flop itu Q4 diambil dari Q3 untuk clock-nya. Nah, sebenarnya bisa diambil dari key atau key action. Jadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi untuk counter itu tadi ada 2, ada up counter, ada down counter. Bisa juga up dan down counter. Jadi satu dalam bentuk IC itu juga bisa. Kemudian kalau di dalam jenisnya itu ada 2 atau dari bentuk rangkaiannya itu ada sinkronus dan juga asinkronus counter. Kalau sinkronus itu clock-nya ke dalam masing-masing flip-flop. Kemudian kalau yang asinkronus itu clock-nya diambil dari flip-flop sebelumnya gitu. Nah, ini contohnya ini yang di sebelumnya ya. Nah, ini sebelumnya yang ini adalah asynchronous counter karena dia clock-nya ini CK itu clock itu diambil dari flip-flop sebelumnya. Dari F2 itu clock-nya diambil dari F1. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah rangkaian synchronous counter. Jadi clock-nya ini pemicu clock-nya ini di masing-masing flip-flop. Jadi flip-flop ini didapat dari clock-nya didapat dari satu masing-masing flip-flop itu dapat clock sendiri-sendiri. Kalau yang ini atau yang asinkronus itu diambil dari flip-flop sebelumnya. Nah, ini termasuk ke dalam rangkaian T flip-flop atau toggle flip-flop. Jadi di sini ada rangkaian CK flip-flop, kemudian dia ditambah T di sini atau high. Ini yang tadi dibagi menjadi 2 yaitu sinkronus dan asinkronus. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah asinkronus counter. Nah, asinkronus counter itu tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Atau clock-nya diambil dari flip-flop sebelumnya. Yang tadi misalkan Q2
dia ngambil clock-nya itu dari Q1, kemudian Q3 dia ngambil clock dari Q2, Q4 ngambil clock dari Q3. Nah, ini disebut dengan asynchronous counter atau disebut juga sebagai ripple counter. Synchronous counter itu disebut juga sebagai ripple counter. Sebuah counter asynchronous counter atau ripple counter terdiri atas sederet flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung output dari yang satu ke yang lain. Kemudian sinyal yang terpasang pada input clock pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tebing atau edge yang benar yang diperlukan terdeteksi. Nah, ini adalah contoh dari, yang ini yang asinkronus, ini yang sinkronus. Nah, ini misalkan kita membutuhkan 2 buah bit, berarti kita harus membuat 2 buah rangkaian flip-flop. Nah, ini misalkan ada sebuah rangkaian asynchronous counter 2 bit. Dibentuk dari 2 buah flip-flop. Nah, ini adalah asynchronous counter karena dia clock-nya di flip-flop 2 dia ngambil clock-nya dari flip-flop 1. Nah, dia maksimal adalah nilainya adalah 3, mulai dari 0, kemudian 01, itu untuk clock pertama itu 01, kemudian clock kedua dia 10, kemudian clock 3 11. Nah, dia tetap menghitung nilai bit yang nilainya kalau kita buat sebagai nilai desimal 00 itu adalah 0, kemudian 01 itu adalah 1, kemudian 10 adalah 2 karena dia 2 pangkat 1. Kemudian 11 itu adalah 3. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. Kemudian dia akan mereset kembali ke nilai 0. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita break. Oke, di sini sudah masuk waktu sholat maghrib. Kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Pak. Tiga ya? Iya, Pak. Siap. Ayo, Pak. Balik jam berapa, Pak? Ayo. Jam 6 lah. Jam 6 kurang maghribnya jam berapa di situ? Paling lama. Kayaknya sih 5.47-an, Pak. Ya, jam 6 lah ya. Oke, jam Pak. 6 ya. Siap. On time ya. Jangan molor. Oke, Pak. Ya, nanti selesai pembahasannya hari ini.
Tes. Udah pada masuk belum ya? Masuk, Pak. Ya udah. Yang lain? Dihidupkan videonya. Nanti biar kita segera mulai lagi. Mas Doni, Mas Fadli, Mas Reza. Udah loh. Baru ajan Pak di sini malah. Oh iya, waduh. Mas Fajar izin Pak, tadi ngabarin simbahnya baru meninggal. Ya, Innalillahi wa inna innalillahi. Oh iya, tadi saya revisi ya. Tadi saya sempat kayaknya ada kesalahan tadi pas penjelasan. Kalau 2 flip-flop itu bisa sampai 5. 2 flip-flop itu hanya sampai 4 karena 2 flip-flop berarti 2 pangkat 2, hanya 4. Jadi hitungannya dari 0 sampai 3. Jadi kalau misalkan butuh nilainya sampai 5, nanti berarti butuh 3 buah flip-flop. Nanti di bagian akhir nanti ada modulus 5 atau modulus 10. Tergantung dari kebutuhan nilai akhirnya. Sampai flip-flopnya nanti reset ke nilai 0. Nah ini ada Mas Singgi. Mas Singgi? Iya Pak, masih di lapangan Pak. Oh ya, udah sehat. Ya, sambil mengikuti ya. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pembahasan. Sudah tampil screen? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi ini ada asynchronous counter 2 bit. Jadi di flip-flop 2, clock-nya diambil dari flip-flop sebelumnya, dari output flip-flop sebelumnya. Bisa di key atau bisa diambil dari key action. Nah itu nanti mempengaruhi apakah itu nanti up counter atau down counter. Jadi kalau kita melihat dari tabel kebenarannya itu dia clock proses inisiasi itu masih nilainya 00. Kemudian clock pertama dia key 1-nya 0, kemudian key 0-nya 1. Kemudian clock kedua key 1, 1, key 0-nya 0. Kemudian clock ketiga key 1-nya 1, key 0-nya 1. Kemudian dia akan reset kembali ke 0 lagi. Jadi dia menghitung mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian kembali ke 0 lagi. Jadi kalau nilai dari bit ini dikonversi ke dalam bentuk desimal, maka dia nilainya 1, 2, 3. 011, 102, kemudian 113. Nah ini untuk rangkaian flip-flopnya dibentuk dari T flip-flop. JK ditambah T flip-flop. Nah ini kalau kita melihat ke dalam bentuk timing diagramnya, maka di sini ada clock pertama. Ini clock pertama, jadi nilainya sebelumnya 0 semua. Kemudian clock pertama dia 1, maka key 0 itu berubah ke angka 1. Kemudian dia kembali ke 0 saat
clock kedua, maka key 0-nya 0, kemudian key 1-nya 1. Dia masuk dalam clock kedua. Kemudian clock ketiga, key 0-nya 1, kemudian key 1-nya 1. Ini di clock ketiga. Kemudian di clock keempat dia kembali ke 00 semua. Jadi kalau kita tadi di tabel kebenaran, maka di clock pertama nilainya adalah 01. Kemudian di clock kedua 10. Kemudian di clock ketiga dia 11. Kemudian di clock keempat dia kembali ke 00 lagi. Itu prosesnya menurut timing diagram. Nah ini clocknya itu diambil dari key action. Key action pasti kebalikan dari key. Misalnya key 0-nya, misalnya key-nya 1 berarti key actionnya 0. Jadi dia selalu nilainya kebalikan. Oke, bagaimana kalau misalkan kita membutuhkan rangkaian 3 buah flip-flop? Otomatis dia akan sampai pada nilai 8. Jadi dari nilai 0 sampai nilai 7 hitungannya. Jadi dia dibentuk dari 3 buah rangkaian flip-flop. Jadi kalau tadi counter 2 bit itu membutuhkan 2 flip-flop, kemudian untuk counter 3 bit dia menggunakan 3 buah flip-flop. Tinggal ditambahkan saja di misalkan ini tadi yang 2, FF1, FF2, kemudian tinggal ditambah flip-flop ke-3. Jadi dia akan membentuk 3 buah rangkaian flip-flop. Jadi di rangkaian dari counter ini nantinya akan menghasilkan nilai 2 pangkat 3 atau 8. Nah, dia akan sampai ke dalam 7 clock. Di clock pertama nilainya 001. Untuk clock pertama dia 001, 001. Kemudian clock kedua dia 010. Kemudian clock ketiga dia 110. Sorry 00011. Kemudian clock keempat 100, clock 5 101, clock ke-6 110, kemudian clock ke-7 111. Jadi dia terus menghitung dari nilai 1 sampai nilai 7. Nah, kemudian kembali lagi reset ke nilai 0. Nah, ini kalau kita konversikan ke dalam bentuk desimal yang tadi perhitungan nilai bitnya itu dari 001 itu 1, kemudian 010 itu 2, 011 itu 3, kemudian 1004, 1015, 1106, 1117. Oke. Coba kita praktekkan ya. Asynchronous counter.
Ya. Ini adalah rangkaian untuk asynchronous counter. Dia menggunakan 2 buah bit atau 2 buah rangkaian flip-flop. Menggunakan CK flip-flop. Udah tampil ya di situ ya? Halo? Udah. Sudah, Pak. Oke, jadi kalau misalkan sorry ini Kino. Sorry. Oh, sudah dipakai. Jadi ini Q0, ini Q1. Kemudian kalau pas clock pertama dia 10, 01. Kemudian clock kedua dia 10. Kemudian di clock ketiga dia 11. Kemudian dia akan reset kembali ke 00. Nah, ini disebut sebagai up counter atau perhitungan naik. Nah, kalau kita membutuhkan menjadi down counter, kita tinggal rubah input dari clock di flip-flop kedua. Tinggal kita hapus, kemudian masukkan inputnya dari key. Nah, tadi kan up counter inputnya dari key action. Nah, dia akan ke nilai paling tinggi. Ini nilainya adalah 3, 11, nilai bitnya 3. Kemudian 10, kemudian 01, kemudian 00. Nah, itu untuk rangkaian asynchronous counter untuk rangkaian 2 bit atau untuk perhitungan perhitungan nilai maksimal adalah 3. Jadi kalau misalkan down counter itu nilai clock dari flip-flop kedua itu diambil dari nilai key output flip-flop pertama. Kemudian kalau kita pengen menjadi up counter, maka input dari clock flip-flop kedua itu diambil dari key action. Nah, itu untuk nilai 2 bit. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan 3 bit atau yang tadi dari nilai 0 sampai nilai 7, ini rangkaiannya sama, tinggal kita tambahkan 1 buah flip-flop lagi. Kita tambahkan 1, kemudian input dari key action itu menjadi clock berikutnya. Nah, ini masuk dalam rangkaian up counter karena clock-nya diambil dari key action. Nah, kita coba. Nah, ini 001, bacanya dari Q3 ya. Kemudian 010, 011, kemudian 100, 101, kemudian 110, kemudian 111. Terakhir adalah
7, 111. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini nilainya 4, ini nilainya 2, ini nilainya 1. Jadi kalau kita tambahkan 4 tambah 2, 6 ditambah 1 menjadi 7. Nah, gimana kalau kita membutuhkan rangkaian down counter? Ya sama, tinggal nilai input dari flip-flop kita ambil dari key ini. Ya. Maka dia akan ke flip-flop ke nilai angka paling tinggi 111 sampai menurun sampai 00. Nah, ini untuk 3 buah flip-flop untuk counter down counter. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan rangkaian yang lebih banyak lagi? Sampai 16. Nah, sampai 16 berarti kita membutuhkan 4 buah rangkaian flip-flop. Nah, ini 4 buah flip-flop yang digabung menjadi counter. Kemudian ini bisa menghitung dari nilai 0 sampai 0000 sampai 1111. Jadi dia sampai 15. Sampai 16, tapi ini dalam bentuk desimal itu nilainya 15. Jadi dari nilai 0, dia 0001, 0010, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kembali ke 0 lagi. Jadi itu 3 buah rangkaian asinkronus counter dengan nilai desimal masing-masing. Di 2 flip-flop itu membentuk 4 nilai 4, kemudian 3 buah flip-flop itu 8, kemudian 4 buah flip-flop dia bisa menghitung sampai 16. Kalau down counter gimana? Ya sama. Tinggal kita rubah nilai clock dari input flip-flop ke nilai key dari flip-flop sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini tadi yang untuk rangkaian asinkronus counter 3 bit. Nah, ini untuk timing diagram asinkronus counter 3 bit. Jadi dia mulai 1, yang berubah adalah Q0. Nolnya 1, kemudian dia turun, clock kedua, ya 010. Kemudian clock ketiga 011. Kemudian clock keempat 100. Kemudian di clock kelima 101. Clock keenam 110. Kemudian clock ketujuh 111. Clock ke-8 dia akan kembali ke 0 lagi. Dia akan menghitung ulang dari nilai sebelumnya.
Oke, tadi adalah asynchronous counter. Kemudian kita lanjut ke synchronous counter. Nah, tadi yang membedakan antara sinkronus dan asinkronus adalah terletak pada clock-nya. Nah, kalau sinkronus itu serentak ya, tadi serentak ya. Sama. Ya, clock-nya jadi dari tiap flip-flop itu mendapat langsung satu clock. Clock-nya langsung di masing-masing flip-flop. Synchronous counter memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama. Jadi dari flip-flopnya tidak diambil dari clock-nya tidak diambil dari flip-flop sebelumnya. Dia langsung yang disusun secara paralel. Dalam synchronous counter terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasar yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut carry propagation delay. Nah, untuk penerapannya itu ada IC-nya itu 7490, 7493, 74190 dan seterusnya. Nah, itu IC yang digunakan dalam synchronous counter. Jadi dalam satu IC dia sudah terbentuk counter, baik itu up counter, down counter, atau yang bisa berfungsi dua-duanya, up down counter. Ini adalah bentuk IC-nya, seri IC-nya. Pada synchronous counter, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya. Sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersamaan. Nah, jadi dia langsung bersamaan ya, perubahan dari clock. Ya, setiap ada perubahan clock, dia akan langsung men-trigger ke semua rangkaian flip-flop. Beda dengan yang asynchronous counter tadi. Dia clock-nya hanya di flip-flop pertama, kemudian flip-flop kedua clock-nya diambil dari flip-flop sebelumnya. Nah, bagus yang mana ya? Kalau nanti rangkaiannya cukup banyak atau kompleks, ya otomatis yang serempak atau yang bersamaan itu akan lebih baik karena tidak akan terjadi delay. Nah, oke, kalau rangkaiannya itu untuk synchronous counter 2 bit itu hampir sama dengan yang tadi ya, yang di yang asynchronous counter. Sama ya, yang bedanya hanya clock-nya saja yang di langsung di masing-masing. Nah, outputnya sama outputnya. Misalnya dari clock pertama dia menghasilkan output 01, kemudian clock kedua 10, kemudian clock ketiga 11, kemudian clock keempat dia akan kembali ke 00 lagi, begitu seterusnya. Kalau kita lihat di Proteus synchronous counter. Nah, ini adalah rangkaian untuk flip synchronous counter 2 bit. Jadi dia menghitung dari 1 sampai 3. Oke, kita coba.
Dia mulai dari 00, kemudian clock pertama dia 01, kemudian clock kedua 10, kemudian clock ketiga 11, clock keempat dia kembali ke 00 lagi. Ini untuk synchronous counter 2 bit. Kembali lagi. Bagaimana untuk synchronous counter 3 bit. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk synchronous. Jadi kalau untuk synchronous dia akan menambah gerbang logika N di antara flip-flop pertama dan kedua. Nah, ini hitungannya dari 0 ya, 0, 1, 2. Jadi dari flip-flop 1 ke flip-flop 2 itu akan ditambah gerbang logika N. Nah, itu perbedaannya dengan asynchronous counter. Ini gambarnya, diagramnya. Nah, untuk synchronous counter 2 bit secara output itu sama, hasilnya tetap sama. Jadi kalau up counter dia menghitung dari 0 sampai 7, kemudian down counter dia menghitung dari 7 sampai 0. Nah, itu sama. Hanya untuk rangkaiannya dia menambah gerbang logika N. Kita masuk balik ke terus. Nah, ini adalah rangkaian untuk up counter 3 bit atau dengan dirangkai ke dalam 3 buah flip-flop yang ditambah dengan gerbang logika N. Kita coba. Pertama adalah clock 0, dia masih belum ada perubahan. Kemudian clock 1, dia 001. Kemudian 010, 011, 100, 101, kemudian 110, 111, balik kembali ke 000. Nah, itu untuk rangkaian 3 bit synchronous up counter. Nah, dia bedanya kalau misalkan di rangkaian 3 bit dia membutuhkan 1 buah gerbang logika N. Nah, bagaimana untuk rangkaian 4 bit? Ya, sama. Dia tinggal dipanjangkan saja, tinggal ditambah 1 buah flip-flop, kemudian ditambah 1 gerbang logika N. Jadi dia gerbangnya menjadi 2 buah gerbang logika N. Ini untuk rangkaian up counter 4 bit. Atau dia bisa menghitung dari nilai 0 sampai nilai 15. Nah, kalau kita coba yang 4 bit dari nilai 0, clock 0, kemudian clock pertama adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian kembali lagi ke nilai 0. Nah, itu untuk synchronous up counter 4 bit. Nah, kita kembali ke tabel kebenaran. Nah, ini untuk timing diagramnya. Jadi nilai dari timing diagram kita bisa membentuk menjadi tabel kebenaran.
Jadi dia clock pertama dia 001, ini clock pertama. Kemudian clock kedua 010, clock ketiga 011, clock keempat 00, clock keempat 101, 100, clock kelima 101, clock keenam 110, kemudian clock ketujuh 111. Kemudian di clock ke-8 dia akan reset kembali ke 0. Nah, itu untuk synchronous counter 3 bit. Nah, tadi yang synchronous up counter 4 bit itu dia menambah satu gerbang logika N lagi. Jadi dia gerbang logika N-nya menjadi 2. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hanya membutuhkan nilai tertinggi itu enggak sesuai dengan jumlah flip-flop. Karena kalau 3 buah flip-flop otomatis dia akan membentuk sampai angka 7. Nah, misalnya kita hanya pengen sampai 5. Nah, kalau kita hanya pengen sampai 5 atau pengen sampai angka 10, nah kalau angka 5 otomatis kita membutuhkan 3 buah flip-flop yang kemudian ditambahkan rangkaian N agar dia bisa melakukan reset. Jadi saat nanti nilainya ke 4, dia angka 5 dia akan reset. Nah, kalau sampai angka 5 dia akan reset. Ini ada ACR di sini. Ada tambahan R atau reset. Dia akan kembali ke nilai 0. Itu disebut modulus 5 atau modulus counter. Tergantung dari kebutuhan modulusnya. Nah, modulus counter itu adalah suatu rangkaian pencacah yang menghasilkan hitungan sampai pada bilangan-bilangan tertentu. Jadi tidak sampai nilai tertinggi dari suatu flip-flop. Atau kalau dalam IC itu disebut sebagai DKD counter. Nah, misalkan kita hanya pengen angka 5, 9, atau 12. Nah, itu kita bisa menambahkan rangkaian reset dan inputnya diambil dari nilai sebelum misalkan nilai tertingginya itu kita pengennya 9, berarti setelah nilai 9 dia akan reset. Nah, ini kalau misalnya kita ambil dari sini, ditambah gerbang logika N, misalnya di sini ketemu 1, dia resetnya 1, kemudian dia akan mereset ke seluruh flip-flop. Dengan menggunakan flip-flop dapat dibentuk pencacah modulus yang menghitung tidak sampai maksimum, tetapi hanya sampai bilangan biner tertentu, sesuai dengan yang diinginkan saja. Setelah itu direset lagi ke posisi semula. Jadi kalau dalam bentuk IC itu memang sudah ada bentuk binary atau bentuk DKD counter. Kalau binary counter dia misalkan ada 3 buah flip-flop berarti dia sampai angka 7. Atau 4 buah flip-flop dia sampai angka 15. Tapi kalau bentuknya adalah BCD atau binary code desimal, dia hanya sampai angka 10. Itu juga ada langsung dalam bentuk IC. Nah, ini adalah untuk rangkaian modulus asinkronus ya ini kalau ini ya. Oh ya, ini asinkronus counter. Karena clock-nya diambil dari flip-flop sebelumnya. Nah, dia ditambah gerbang logika N untuk mereset agar setelah angka 9 dia tidak sampai ke angka 10, 11, dan seterusnya. Dia akan reset flip-flopnya kembali ke angka 0.
habis. Besok kita akan coba untuk praktikum tentang rangkaian counter. Ya. Tugas-tugas ada kesulitan nggak? Tugas praktikum. Abdallah udah selesai ya kemarin ya? Udah Pak. Tinggal yang terakhir belum dikirim tapi Pak. Oh, Masih kalau bikin. yang di keypad itu sudah jadi ya? Sudah Pak. Ya, saya presensi lagi. Ada tambahan nggak ya? Abdallah Hudzaifi, Sudah hadir. Muhammad Misbahuddin, Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Topan Firdaus, Hadir Pak. Fadli Marcelo, Hadir, Pak. Atta Esa. Mana ini Atta? Doni Wahyudi, Hadir. Singgih, Singgih masuk ya. Fajar izin, Ridwan, Prastia. Rifki Setiawan, Eka Prastia, oke Prastia masuk. Samsul Kurniawan, Hadir, Pak. ada yang terlewat nggak? Oke, nggak ada ya. Itu Rifki Algi baru masuk kayaknya Pak. Siapa? Rifki Algi. Tapi kayaknya nggak bagus ya sinyalnya itu. Iya, connecting. Rifki. Ya, kita ketemu lagi besok sore ya, praktikum. Saya kira cukup. Nanti bisa dipelajari kembali. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Kita ketemu besok. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, mic-nya kok bagus ya? Keren, Pak. Tak ajarin, Pak. Mic toa masjid ini. Bukan, Pak. Bukan ngambil dari masjid, Iya, Pak. iya. Afdul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak.